Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan membagikan resep megono. Apa itu megono? Dan apa saja bumbu dari megono ini? Simak videonya sampai selesai teman-teman. Saya akan bongkar semua bahan dan resepnya di sini. Halo, bumbu-bumbu megono ini: satu ada bawang merah, dua bawang putih, tiga ketumbar, empat kemiri kencur, lima daun jeruk, 6 daun salam, 7 serai, 8 laos, 9 garam, 10 micin, 11 terasi, 12 kecombrang, 13 seledri. Itu bumbu-bumbu dari megono ya teman-teman. Ini simak videonya sampai selesai biar teman-teman tahu, paham, dan nantinya bisa dipraktekkan di rumah. Untuk bahan pembuatan megono itu ada nangka muda teman-teman. Carinya nangka muda ya, jangan nangka yang sudah matang. Yang kedua itu ada kelapa parut, itu bahan dari megono. Untuk nangka muda ini saya belinya di pasar ya teman-teman, saya beli Rp5.000. Yang kedua itu ada kelapa parut, ini ukurannya setengah kilo teman-teman untuk kelapa parutnya. Bahan utamanya dua ini ya teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, megono itu apa. Megono itu sayur nangka muda yang disuir plus parutan kelapa muda plus bumbu rempah. Ciri khasnya warnanya hijau karena pakai daun jeruk, kunyit, sama daun salam. Rasanya gurih, sedikit pedas, dan aromanya itu wangi banget. Itu megono teman-teman ya, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Megono salah satu makanan ciri khas dari Pekalongan. Lanjut, ini cara pembuatannya seperti ini ya. Bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, selanjutnya kita gerus. Ini kita masukkan bahannya ke dalam cobek seperti kemiri, daun jeruk, ketumbar, garam ya. Kita gerus pelan-pelan sampai halus secara bertahap ya teman-teman. Ulek atau blender bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, terasi, dan ketumbar sampai benar-benar halus. Nah, ini kenapa saya pakainya ulekan seperti ini. Itu kalau pakainya ulekan menurut saya itu rasanya lebih sedap ya teman-teman, tapi kalau pakainya blender menurut saya itu rasanya kurang sedap. Nah, kembali lagi selera masing-masing ya teman-teman. Kalau mau pakai ulekan sama seperti saya juga boleh, kalau teman-teman mau pakainya blender juga boleh, terserah ya. Setelah tadi saya sudah menjelaskan apa itu megono, selanjutnya ini kita bahas filosofinya dari megono. Kalau orang Pekalongan bilang megono itu ngajarin tiga hal teman-teman. Satu, hemat dari bahan sederhana jadi luar biasa. Dua, tahan lama karena dimasak kering bisa buat bekal nelayan berhari-hari. Yang ketiga, gotong royong. Dulu megono sering dimasak rame-rame buat hajatan ya. Itu filosofinya dari megono teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman banyak belum tahu ya, ini adalah rahasia resep dari megono. Betul, combrang teman-teman ya. Combrang ini salah satu bumbu penyedap resep yang paling utama di pembuatan megono. Apa itu kecombrang atau combrang? Kecombrang atau combrang adalah tumbuhan rempah tahunan berbentuk senar yang bagian bunga, buah, dan bijinya sering dipakai sebagai bahan sayuran atau bumbu penyedap masakan. Itu combrang atau kecombrang ya teman-teman. Karakteristik dan aroma: bentuk memiliki kelopak bunga besar berwarna merah pink atau merah terang dengan bentuk kuncup menyerupai obor. Aroma: memiliki wangi yang sangat
khas, segar, kuat sehingga sering dipakai untuk menghilangkan bau amis pada ikan atau daging. Itu ya teman-teman, karakteristik dan aroma dari kecombrang atau combrang. Nah, ini biar lebih mudah untuk menghaluskannya, kita potong kecil-kecil, lalu kita masukkan ke dalam cobek, kita gerus sampai benar-benar halus teman-teman ya. Selanjutnya kita bahas ya, manfaat megono khas Pekalongan ini itu apa. Jangan salah teman-teman, di balik rasanya yang nendang itu megono juga gudangnya manfaat. Pantesan ya, orang dulu itu kuat-kuat, makanya megono setiap hari teman-teman. Satu itu dari nangka muda, baik banget buat pencernaan. Nangka muda tinggi serat, lancarin BAB, cegah sembelit, dan bikin perut kenyang lebih lama. Rendah kalori, cocok buat kamu yang lagi jaga berat badan, mengenyangkan tapi nggak bikin nyesek. Ada antioksidan. Nangka muda ada senyawa flavonoid yang bantu lawan radikal bebas. Yang kedua ada kelapa parut, sumber lemak baik. Lemak di kelapa MCT, gampang jadi energi, baik cepat kenyang dan tenaga buat nelayan dulu. Ada zat besi dan kalium, bantu cegah anemia dan jaga tekanan darah. Tiga, dari bumbu rempahnya itu kuncinya kenapa megono ngangenin dan ngangetin badan juga. Itu bahan rempahnya ada kencur, kunyit, daun jeruk, antiinflamasi, masuk angin, bawang merah, bawang putih, kemiri, ningkatin imun, cabai melancarkan peredaran darah, bikin nafsu makan naik. Daun salam bantu jaga gula darah tetap stabil. 4, manfaat lain yang berasa di kehidupan, awet dan praktis karena dimasak kering, megono bisa tahan 2-3 hari. Dulu jadi bekal andalan nelayan Pekalongan melaut. Mengenyangkan tapi sehat. Megono kombinasi serat plus lemak baik dan karbo dari nasi jagung. Energi stabil, nggak gampang lemes. Ramah di kantong. Megono bahan murah meriah tapi gizinya komplit. Filosofi cukup banget, itu ya sudah saya jelaskan. Manfaatnya megono itu apa saja. Kita lanjut pembahasan proses pembuatannya. Ini setelah bumbu yang sudah kita gerus tadi, kita campurkan ke dalam kelapa teman-teman ya. Dibuatkan, dikasih 1 wadah kelapa parut, terus dicampur dengan bumbu megono yang tadi, diudak secara menyeluruh sampai benar-benar merata. Selanjutnya kita siapkan panci, ukurannya ini ukuran sedang teman-teman. Kita rebus dulu airnya sampai benar-benar mendidih. Nanti kelapa mudanya dan bahan-bahan rempah bumbunya megono itu akan dijadikan satu, dikukus terlebih dahulu. Setelah air yang kita rebus di dalam panci ini sudah mendidih, selanjutnya ya matikan kompornya atau kecilkan api kompornya teman-teman supaya nggak kebesaran. Proses selanjutnya masukkan nangka muda yang sudah kita cuci. Masukkan semua nangka mudanya ya teman-teman, jangan sampai ada yang sisa. Itu yang paling penting ya, sebelum nangka muda dimasukkan ke dalam panci dikukus, itu dibersihkan atau dicuci terlebih dahulu. Setelah sudah kita masukkan semua nangka mudanya ke dalam panci, kita masukkan juga semua bumbu megono beserta
kelapa parutnya yang sudah dicampur, diaduk-aduk tadi, masukkan semuanya ke dalam panci. Untuk posisinya seperti yang ada di video ya teman-teman. Nangka muda itu ada di bawah, selanjutnya di atasnya itu ada bumbu megono beserta kelapa parut yang sudah diaduk atau sudah kita campurkan. Ini dikukus terlebih dahulu. Untuk waktu pengukusannya saya memerlukan waktu 50 menit teman-teman ya. Dikukus waktunya ini saya 50 menit. Setelah kita kukus selama 50 menit ya teman-teman. Nah, ini sudah matang ya. Untuk megononya jangan lupa dikukus sampai benar-benar matang ya teman-teman. Kalau dirasa 50 menit itu masih belum matang, tambahkan waktu pengukusannya sampai benar-benar bumbunya itu meresap, megononya itu juga matang teman-teman. Angkat megono yang sudah matang ini ke dalam tempat yang besar ya, nantinya itu bisa banget disajikan bersama nasi putih dan juga lauk pendamping seperti ikan asin atau mendoan. Ini biasanya saya untuk megono saya biasanya disajikannya itu bersama nasi putih. Kalau lauknya itu pakainya ikan asin teman-teman. Kalau sambalnya itu saya pakainya sambal terasi, itu rasanya enak banget. Oh ya teman-teman, setelah megono yang sudah kita angkat tadi, kita sediakan tempatnya yang agak besar seperti ini ya, yang ada di video. Selanjutnya kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata. Nantinya kalau sudah merata itu bumbunya itu ngerasa banget. Tapi kalau diangkat langsung terus langsung dikonsumsi itu rasanya atau bumbunya itu kurang meresap atau kurang mencampur. Nah, ini teman-teman megono khas Pekalongan. Oh iya teman-teman, jangan lupa ditambah bumbu pelengkapnya teman-teman ya. Bumbu pelengkapnya ini ada bawang goreng. Itu kalau teman-teman pengen rasa megononya itu lebih sedikit ya, itu tambahkan bumbu pelengkap yang terakhir ada bawang goreng. Ya mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan apa itu megono dan rahasia resep dari pembuatan megono. Itu bahan-bahannya apa saja sudah saya jelaskan semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya teman-teman, untuk saya dan untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.